Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Lama saya nggak live Instagram. Pumpung lagi longgar juga ada beberapa pasien yang ayo madam kapan live gitu. Cuman gara-gara kerjaan juga banyak numpuk, akhirnya ya saya nggak live dulu gitu loh ya. Oke, selamat pagi, selamat bergabung buat semuanya saja di sini. Terima kasih ya, terima kasih yang sudah bergabung. Kenapa saya live pagi ya? Saya pengen tahu banyak pagi atau malam atau sore nanti. Saya tes dulu gitu loh, seperti itu. Oke, selamat pagi, selamat bergabung. Saya biasanya manggil satu-satu ini. Ada Preloved oke, terus Iskandar Winda, EBR Manurung, oke, Revi, Rahma Hijab Store, oke, Madam, selamat pagi semuanya, oke, Mbak Wulan dari Semarang, oke, Eka Paula, selamat pagi, oke, Novitanin, oke, selamat bergabung, Maharani, Mas Sandi, oke, selamat bergabung. Halo Madam, halo juga. Terus Madam selamat pagi, pengen konsul tapi takut. Oke, Madam tanya dong kapan aku bertemu jodoh dan menikah. Oke, pagi Madam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Sandi. Oke, bagaimana kabarnya Mas Sandi? Pasti sehat-sehat selalu ya. Oke. Oke, selamat pagi Mbak. Oke, selamat pagi Mbak Novita. Oke, pagi Madamku Tera Novika. Oke, selamat pagi. Terus ini Nila Aira, Nona Iron, Bondelbon. Oke, Mbak Ajeng yang ada di Tangerang. Iwae belum tak goreng gitu. Oke, Mas Sandi ya. Kemarin soalnya ini ya, ini Mas Sandi ini langganan saya konsultasi dari dulu ya kan, dan reaksi alhamdulillah sampai dia sekarang nggak kerja di kantor. Kelabakan ini usahanya dia semakin laris onlinean shop. Oke. Saya anterin ini kemarin ikan belum digoreng ternyata. Oke. Pria Apria selamat bergabung. Desi Wulan, oke. Halo madamku, halo juga. Hadir. Oke, assalamualaikum madam, waalaikumsalam. Assalamualaikum madam, waalaikumsalam. Mbak Dewi Lestari, Azahra, oke. Azahra Sabrina, Enggi Dwi. Sehat madam, alhamdulillah sehat. Cuman sekitar 2 hari 3 hari yang lalu itu sempat mules, tapi udah nggak apa-apa, pembersihan dari pasien-pasien ya. Oke, ada Oluan Abdi, Anissa Putri, terus Nadia Yunianti. Oke, Madam kapsul sama botol. Oke, buat ibu saya sampun, iya sudah selesai. Fiori Kasari selamat bergabung. Terus ada siapa lagi nih? Ada Alfi. Sehat-sehat terus madam ya. Alhamdulillah sehat ya. Oke, buat semuanya sehat terus, lancar rezekinya, pekerjaan semuanya hoki, lancar semuanya ya. Intinya di sini kalau konsultasi di saya cuma satu, jangan galau, itu aja. Oke, ada siapa ini? Syashi Arianto. Oke. Orin, Frenzy, Tommy, Waro, Mar 4, Wulandari, langsung tahu ya madam, sebut kotanya. Oke, terima kasih. Ada Nitgeon, oke, selamat bergabung. Pagi madam, pagi, assalamualaikum madamku, waalaikumsalam. Oke, ada Rizka Tanis, ada siapa lagi ini? Pagi madam, pagi juga. Realita, Mas Beni, oke, pagi madam, pagi ya, yang ada di Tegal. Oke, assalamualaikum. Hani, Tommy, pagi madam. Arilam, Arif, Iin, Mariana, Ajar Hai,
Fiorikasari. Selamat pagi madam, pagi. Galuh, oke, Mbak Galuh, selamat bergabung. Isma 94, Mbak Sarah Supadan, selamat bergabung. Madam sehat, senengnya bisa lihat live Instagram lagi. Oke. Lim Wijaya, oke, selamat bergabung. Assalamualaikum madam, yuk sarapan madam. Iya, belum sarapan ini tadi. Tadi masih ribet untuk Jumat berkah hari ini. Jadi makanya ya udah nanti dulu aja lah gitu. Oke, ada Vanessa. Terus siapa lagi nih? Bentar. Madam boleh tahu nggak kapan saya dapat kerjaan dan jodoh? Makasih sebelumnya. Assalamualaikum madam, sehat selalu ya. Sehat selalu, alhamdulillah. Sugeng enjing, pagi madam. Oke, ada siapa lagi? Madam, aura saya gimana? Oke, Fitrianing Room. Oke, ini MSF Halim. Oke, katanya mau balik Surabaya ya hari ini. Apa sudah berangkat? Oke, selamat sampai tujuan ya. Ini pasien saya, suaminya sekarang dia konsultasi untuk suaminya sekarang laris dan bisa membayar hutang-hutangnya. Seperti itu, tinggal sedikit lagi madam gitu. Terima kasih. Katanya seperti itu. Ini kakaknya pasien saya. Terus konsultasi, ada masalah di situ, auranya juga ketutup, dibuat orang, terus usahanya juga mengalami kebangkrutan. Terus ini sudah mulai mengalami perbaikan, sudah hutang-hutangnya sudah mulai lunas sedikit-sedikit. Ini usahanya juga sudah mulai meningkat lagi ya. Oke, selamat sampai tujuan ya MSF Halim. Fitrining Room, pagi madam, halo madamku. Oke. Baca tarot buat madam, buatku madam. Oke. Lala Rahandari, Oci Wulan, madam sehat, alhamdulillah sehat ya. Setiawati, ada Doni Setia, Lala Rahandari. Kalau konsultasi langsung WhatsApp di 0812 491 0969 0812 491 0969 atau klik link di bio Madam Rifda ya. Assalamualaikum madam. Waalaikumsalam. Oke, Doni Fitriono, selamat bergabung. Fepi Waro, madam liatin kucing-kucingnya madam lucu-lucu. Terima kasih. Oke. Priti, oke. Resunshine, Sairi Rainbow, oke. Non Nalis, terus sudah madam lagi OTW nih madam. Oke, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan, mungkin sampai Surabaya ya sore ya. Sore sampai malam. Erik, oke. Ina Movie. Pria aku belum disebut madam. Iya, nanti satu-satu disebut ya, kadang kelewat ini. Ina Murti, Erik Setiawan. Terus kapan hutang-hutang saya lunas madam? Madam pengen konsultasi. Oke. Thank you sangat madam. Terima kasih kembali. Heninian, madam minggu depan aku lamaran. Terima kasih banyak ya madam. Oke, selamat ya untuk Mbak Galuh. Ini WhatsApp-nya belum saya screenshot, belum saya masukkan di Instagram. Nanti jangan lupa kalau lamaran fotonya juga ya. Karena kalau di WhatsApp, kalau sudah jadi pasien saya bisa melihatnya, reaksi dari pasien-pasien saya seperti itu. Tapi kalau lewat Instagram itu langsung saya potong. Kalau ada fotonya saya kasih stiker seperti itu ya. Zulfari, Heris Airo, Leoni, oke. Ya, jadi ini Mbak Galuh ini perjuangannya juga, sabarnya juga luar biasa ya kan. Dia menunggu, dia diputusin, ditinggal awalnya ya. Saya sangat senang karena beberapa pasien saya lama nggak live, reaksi dari pekerjaan, dari buka auranya, terus dari penglarisan usahanya, dari takluk tunduk sampai lamaran, sampai menikah, sampai ada yang habis buka aura dapat jodoh, nikah sudah, orang Depok sini juga.
Ini Mbak Galuh dia ditinggal sama laki-laki si X awalnya, terus apa namanya, habis itu saya kerjakan ya kan, sabar tenang ditunggu gitu. Jadi jangan galau, awalnya juga galau ya kan. Jadi kadang-kadang pasien itu apa ya, galau itu juga ibaratnya gini, di tempat saya tidak ada pantangan gitu. Pantangannya cuma jangan galau itu saja. Kalau untuk pantangan makanan, pantangan nggak boleh ini itu nggak ada seperti itu. Jadi di sini ya jangan galau, biar pekerjaan saya juga lancar gitu loh. Ibarat di sini yaitu kamu berobat ke saya, kamu konsultasi di saya menerima, saya ngerjakan dengan yakin, terus kamu cerewet gitu. Gimana perasaan kamu seperti itu? Padahal saya di sini juga ngerjakan banyak orang, nggak 1, 2, 3 gitu loh. Tapi udah banyak orang dan alhamdulillah pada reaksi, saya seneng. Bener madam, nggak galau, reaksinya cepet. Bener madam, ini itu. Lah saya aja yang ngerjakan, yakin kok kamu yang konsultasi nggak yakin dengan saya kan, kan begitu ya kan. Jadi harus ada istilahnya timbal balik lah di situ. Saya di situ yakin, saya di situ ngerjakan setiap hari, saya ngerjakan setiap malam seperti itu. Terus kalau malam sampai pagi, siang, kadang-kadang itu nanti kalau saya ulangi lagi, kadang saya istirahat dulu sebentar. Saya malah mikir gitu loh, kalau saya banyak kerjaan, mau tidur aja sulit seperti itu. Madam istirahatnya kapan, jangan capek-capek ya, sehat-sehat selalu gitu. Padahal saya di sini memikirkan pasien, bukan pribadi saya seperti itu ya kan. Tapi banyak yang egonya ditinggikan itu, terus mempunyai pendapat sendiri, itu yang saya paling gak suka seperti itu. Lah kamu konsultasi di saya terawang, saya lihat semuanya, kok kamu masih mempunyai asumsi sendiri gitu loh. Itu kan aneh seperti itu. Banyak yang seperti itu, ada beberapa itu ada di sini juga, mau saya ungkapkan juga nanti ketimbang malu ya kan. Itu ada beberapa juga ada seperti itu. Jadi kita harus sabar, kita harus legowo, kita harus pasrah, kita harus ikhlas di situ ya kan. Lah ibaratnya di sini saya ngerjakan ya kan, saya yakin saya pasti bisa menyelesaikan masalah dari setiap pasien-pasien saya. Terus egonya masih ditinggikan gitu loh, punya asumsi sendiri loh, ini gimana gitu loh. Ada beberapa, nggak semua, enggak, beberapa aja. Jadi kalau yang sudah tahu saya pasti ngerti, oh gini ya madam, iya ditunggu aja, ditunggu beberapa hari, ditunggu, oh pelan-pelan ya madam reaksinya, iya pelan-pelan. Jadi pengerjaan ini tidak ada ibaratnya di terawang dukun-dukun atau orang pintar lainnya, tidak bisa terdeteksi seperti itu. Karena di sini saya punya pengerjaan yang sudah saya sempurnakan, yang sudah saya modifikasi, yang tidak bisa ditembus oleh orang lain seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, juga harus benar-benar yakin, ikhlas, pasrah seperti itu ya. Itu yang saya harapkan, jangan mempunyai pendapat sendiri gitu, jangan mempunyai asumsi sendiri. Kalau sudah saya lihat seperti ini gitu, jadi kan lah yang kamu konsultasi ya kan, kamu konsultasi terus kamu mempunyai pendapat sendiri, kan lucu ya kan. Itu ada yang seperti itu, ada seperti itu. Jadi juga kita harus bisa menempatkan diri juga gitu loh. Oh iya benar ya, dipikir lagi. Kita mikirnya juga pakai logika. Kita juga mikir, oh ini seperti ini, seperti ini. Jadi pengerjaan saya itu aman, tidak ada efek samping ya. Berkali-kali saya istilahnya di sini gimana madam, ada ini enggak pantangan? Nggak ada pantangan. Makanya pada seneng, pada suka seperti itu ya, pada reaksi. Saya seneng gitu loh, ada yang dapat kerjaan, ada yang gajinya naik ya. Beberapa hari nggak live Instagram ya. Sempat saya waktu di Tulungagung, pas saya pulang saya sempat live Instagram, cuma baca tarot aja, cuman nggak saya upload gitu loh. Karena di sini
ini hanya hiburan saya. Kalau untuk baca tarot itu hanya hiburan saya, tapi di sini saya menekankan pada saya ngerjakan biar pasien-pasien saya reaksi. Tarot itu hanya sekedar gambaran seperti itu. Tapi yang di konsultasi saya ini di produk Madam R dan Madam Rifda ini yang saya tekankan adalah pengerjaan saya seperti itu. Makanya kan nggak saya pernah saya upload saya tarot atau apa, nggak pernah saya upload gitu. Jadi apa ya istilahnya, di sini cuma hiburan saya saja gitu loh. Yang terpenting adalah pengerjaan, saya ngerjakan lancar, kamu ada reaksinya, saya seneng. Jadi selama saya pulang dari Tulungagung, saya balik lagi ke Jakarta, itu saya belum live sama sekali ya. Pas di Tulungagung saya sempat live, ada beberapa yang ngikuti juga alhamdulillah, tapi nggak saya upload. Itu ini banyak yang ya itu tadi, gajinya naik pertama, hajatnya ditulis pada ini terrealisasi semua alhamdulillah, dapat pekerjaan yang lebih baik. Ada testimoni, dicek di Instagram ya. Kalau sudah jadi pasien saya di WhatsApp itu nggak pernah saya tutup namanya. Jadi biar tahu, oh reaksinya dari ini, oh reaksinya dari si A, ini si B, ini si C, ini si D dan seterusnya. Tapi kalau dari Instagram langsung saya potong seperti itu ya kan. Jadi kan privasi dari pasien-pasien kalau lewat Instagram. Kalau WhatsApp ini kan istilahnya cuman pasien-pasien saya yang membacanya gitu loh. Jadi biar tambah semangat, biar istilahnya oh ya biar saya nggak galau, biar cepet reaksi ini itu gitu. Ada juga yang yaitu pasien saya dari Depok, awalnya dia hanya buka aura, terus lama kelamaan auranya bersih, kebuka, terus madam kalau ini udah bersih, saya ada beberapa cowok yang dekati, gimana gitu. Ya udah, kamu kirim ke saya cocok enggaknya, saya bilang gitu. Nanti saya pengen dikerjakan takluk tunduk madam sampai menikah. Oke siap, saya gitu. Jadi saya pilihkan di situ. Ini oh ya ini memang udah nggak hubungi lagi. Oh ya oke, yang ini terus akhirnya ada suatu ketika, udah kamu nunggu aja selama 40 hari, saya bilang gitu. Nanti bakalan ada yang lebih baik dari semuanya, saya bilang gitu. Terus akhirnya dilihatkan, ini gimana madam? Kalau oke, saya akan lanjut gitu loh. Saya kerjakan pakai takluk tunduk biar nggak ada yang ganggu-ganggu lagi gitu loh. Jadi setiap dia didekati sama cowok itu langsung pada menghindar, ternyata auranya bermasalah yaitu. Terus saya bersihkan, sudah pada mendekat, saya milih, ini madam pilihkan yang ini gimana? Oke ini, ya udah madam saya kerjakan pakai takluk tunduk. Oke saya kerjakan pakai takluk tunduk. Terus dia ngabari, ini apa namanya, mau lamaran. Oke siap, alhamdulillah saya bilang gitu. Lamarannya sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, menikahnya sekitar 1 bulan yang lalu kalau nggak salah itu ya. Orang Depok sini pasien saya, terus ini minta bantuan lagi biar saya cepet hamil madam. Oke diritualin ya, oke siap saya gitu. Jadi alhamdulillah saya seneng kayak Galuh ini tadi ya. Jadi Mbak Galuh ini tadi udah bener-bener kayak saya benar-benar pasrah madam. Oke pasrahkan, nggak usah galau saya gitu. Akhirnya kan kembali dia itu, kalau nggak salah nomornya di blok Mbak Galuh itu ya, di blok. Terus kalau nggak salah, kalau udah selesai di blok sudah dibuka tapi dia nggak hubungi, kalau nggak salah seperti itu, lupa saya ya. Terus setelah itu ini tapi apa, dia belum hubungi. Oke ditunggu aja. Terus lama-lama ngubungi, lama-lama si cowok ini ngubungi tapi masih cuek, masih ini masih itu. Terus udah diamkan aja saya gitu. Sampai pada akhirnya beberapa hari yang lalu, sekitar mungkin 2 mingguan ya, ngabari saya, alhamdulillah madam saya mau lamaran lah. Ini tadi diungkapkan di live ini tadi ya. Oke lamaran, alhamdulillah ya, dinikmati, disyukuri hasilnya ya kan. Ini hasil kamu, intinya pantangannya nggak ada ya, cuma jangan galau itu aja. Hasilnya seperti ini, lamaran terus menikah, saya sangat senang gitu loh. Apalagi kemarin juga madam ada yang laporan gaji saya naik dari segini jadi sekian gitu, alhamdulillah.
Terus ada ya itu masalah di kantornya, lucu juga. Ini saya screenshot dari pasien saya yang ada di Jakarta. Jadi jabatan dia itu sebenarnya mau diambil sama si X. Si X ini orang baru, sekitar 7 bulanan dia masuk kantornya gitu loh. Terus agamanya juga kuat, bajunya juga ini ya, panjang-panjang ya, seperti itu. Yang dituliskan pasien saya itu, lah kok kemarin kan ini bakalan ini ya madam, bakalan ketahuan ya kalau dia berbuat jahat. Iya bener, ternyata bener itu loh, orangnya suka fitnah, saya bilang gitu. Ternyata bener, dari A si B si C itu laporan ke dia, teman-temannya suka jelek-jelekan gitu loh. Akhirnya suatu ketika ada kepalanya baru bagian apa atau 2 orang ini ya, namanya si A si B ini. Terus pekerjaan dia itu nggak dia itu kayak lemot gitu loh katanya, maksudnya nggak cak-cak gitu loh. Terus dimarahin sama si kepalanya ini, kepala bagian apa sama kepala bagian apa gitu loh. Habis itu dimarahin, sebar-sebarlah garam di kantornya. Gitu, zaman sekarang kok masih sebar-sebar garam gitu ya kan. Sebar-sebarlah garam di kantornya, ketahuan lah ada CCTV. Itu nggak dipikir, akhirnya udah tenang aja, orang yang mau jahat sama kamu dan merebutkan posisi kamu itu bakalan keluar, saya bilang gitu. Ternyata ya udah ketahuan, itu nanti bakalan ada kejadian besar yang membuat dia malu, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah ketahuan, ada CCTV, dia nyebar garam, ngomong ke orang-orang biar lah orang-orang teman-temannya kantor ini juga punya backingan gitu loh. Madam kan saya, maksudnya backingannya dia kan saya gitu loh. Ini teman-temannya ada, ditanyain, oh ini buat biar kepalanya itu nurut sama dia gitu loh. Gitu, ngomongnya malah ngelantur. Kalau di kantornya angker lah, kok baru sekarang nyebarin garam, padahal masuknya udah 7 bulan yang lalu, seperti itu. Ada aja cerita-cerita dari pasien, perkembangan dari pasien itu saya sangat senang gitu loh. Terus ada lagi juga yang ini ya, sekedar cerita ya saya, biar menambah semangat dari pasien-pasien saya yang ada belum reaksi, yang sudah reaksi semakin mantap dengan pilihannya, dengan hasilnya alhamdulillah, itu yang wajib disyukuri, seperti itu ya kan. Ini bentar, oke, ini ya, nanti bakalan saya baca satu-satu, saya mau ngomong sebentar ya kan. Nah terus madam, banyak pasien-pasien yang pasangannya jadi royal, banyak, mau dibayarin apartemennya, mau dibayarin kontrakannya, ada yang dikasih uang, ada yang dikasih handphone, ada yang dikasih mobil, alhamdulillah ya kan. Terus kemarin ada, jadi sangat luar biasa, 4 orang kalau nggak 3 orang, sudah saya upload di Instagram, dikasih suaminya emas, entah itu gelang, kalung, ada di situ, sudah saya screenshot dari WA, terus saya pasang lewat Instagram, seperti itu. Jadi dikasih suaminya, dikasih pacarnya emas, seperti itu. Saya sangat senang gitu loh. Ada yang dikasih HP juga, itu saya sangat senang. Madam, saya dikasih ini, padahal sebelumnya nggak pernah gitu. Ya udah, kamu pengennya royal kan, ya udah diterima. Kamu jangan kaget, misalkan kamu dikasih apapun di situ, diterima saja, jangan menolak, atau malah jangan mikir, jangan. Maksudnya syukuri, takjub boleh, tapi jangan terlalu kepanjangan mikir, seperti itu. Ada lagi juga begini, pasien saya ya, ada laki-laki, madam biar mama saya royal, oke saya kerjakan itu. Jadi pasien ini ada 3 bersaudara, nomor 1 sama nomor 3 itu yang paling diistimewakan, dan yang nomor 2 ini seperti disisihkan gitu loh ya, seperti nggak samalah perlakuannya.
Nomor 1 sudah dikasih usaha, nomor 2 dia juga dikasih usaha, nomor 3 ini masih dompleng orang tuanya, ya kan. Nah, sayang banget ini nomor 1 sama nomor 3. Ini nggak diorangkan. Sudah saya kerjakan, madam, biar mama saya royal, saya nggak minta apapun, maksudnya saya diberi uang itu biar buat usahanya muter gitu loh. Usahanya karena ada kendala kemarin saya kerjakan, ada yang ngerjain gitu loh. Akhirnya udah mulai ada perkembangan, alhamdulillah. Terus bisa nggak misalkan mama tahu-tahu ngasih uang gitu, bisa saya gitu kan, bisa saya gitu kan. Oke, udah saya kerjakan. Tahu-tahu dia ke sana, ke rumahnya, dikasihkan uang, masih mikir gitu, masih mikir, ngomong ke saya, telepon, video call kadang, terus WA gitu. Ini tadi mama kasih uang saya segini, madam. Oh ya udah, syukuri, nikmati, saya bilang gitu. Berkali-kali dia ke sana dikasih uang, alhamdulillah, ya kan. Nah, habis itu gini, sudah saya kerjakan, mamanya nggak pernah sekalipun ngomong kayak gini, kamu mau minta uang berapa, kamu butuh uang berapa, itu sebelumnya nggak pernah. Lah kok pasien saya ini mikir gitu loh, lah kok mama kok bilang gini, lah dia tuh masih mikir, enggak kok mah, saya kesini tuh cuma jenguk mama gitu jawabannya. Padahal udah saya kerjakan, saya bersusah payah di situ 2 hari itu. Jadi kemarinnya ke sana dibilang seperti itu, 2 hari lagi, kalau nggak 3 hari lagi dia ke sana dibilang seperti itu, dia masih mikir, cerita sama saya juga tertawa, dia juga tertawa gitu. Ini sudah reaksi, saya bilang gitu. Lah kok masih dipikir, saya bilang gitu. Iya maaf madam ya, salah saya ini gitu. Padahal udah ditawari, kamu mau minta berapa gitu loh. Itu udah, ya udah tinggal ngomong aja. Jadi makanya kemarin ada pasien-pasien saya yang saya udah kasih nasihat juga, bagi yang konsultasi takluk tunduk royal, kalau misalkan pasangan kamu bilang kamu mau minta apa dan kamu minta berapa, udah kamu ngomong aja, bakal dikasih, itu aja. Itu. Nah ini udah saya kerjakan 2 hari berturut-turut, itu maksudnya biar ini yang saya tunggu itu mamanya biar ngomong kamu minta berapa, itu loh yang saya maksudkan. Udah ngomong anaknya kebingungan, dikasih uang juga masih bingung gitu loh. Udah terima aja, jangan kaget gitu. Ini kan kemauan kamu gitu loh. Akhirnya mamanya sekarang udah baik sama dia, udah istilahnya nggak membedakan lah sama anaknya nomor 1 sama nomor 3, kayak mengharapkan kehadiran terus anaknya seperti itu, kasihan gitu loh. Malah sama saudaranya yang nomor 3 kayak di ini aja, istilahnya apa ya, dihabisin lah, secara disindir-sindir, terus diomong gak enak seperti itu. Makanya saya itu apa ya, kalau udah reaksi, ya itu, misalkan ada reaksi kayak gitu, terima, gak usah kaget gitu loh. Itu hasil kamu, sabar kamu, saya nolong kamu, sabar kamu, terima hasilnya. Gak usah, saya sungkan madam gini gitu loh. Kamu mintanya royal, kamu mintanya takluk tunduk, nah terus kalau kamu dikasih masih kamu sungkan, saya bilang gitu. Tertawa saya, sudah pasien saya juga tertawa sampai minta maaf ke saya, maaf ya madam, maaf ya, gara-gara saya madam ngulang lagi kerjaannya gitu. 2 hari loh itu, bayangkan. Hari pertama itu sudah ngomong, diem aja pasien saya. 3 hari atau 2 hari berikutnya kesana lagi udah ngomong gitu. Jadi ya apa ya, ini harus, itu tadi saya pesan buat pasien-pasien saya juga, kalau ada yang dibuat royal terus dikasih sesuatu, jangan kaget, gak usah mikir sungkan atau gimana, langsung ngomong, saya minta uang 5 juta, saya mau minta ini sekian gitu. Ada yang pasien saya dari Tulungagung, biasanya nonton ini nggak nonton, mungkin kan lagi kerja, guru dia, apa namanya, dikasih sama suaminya sepeda motor, dibelikan lah. Ini dulu dia konsultasi di saya gara-gara suaminya main cewek, jadi kena pelet dari cewek. Suaminya ini angkatan seperti itu, dan si selingkuhannya ini perawat kalau nggak salah. Nah terus suatu ketika minta tolong ke saya, reaksi masih maju mundur energinya, wajar kan, saya pernah bilang
energinya proses, nggak bisa instan, saya bilang gitu. Tapi itu nanti bakalan ada reaksi sedikit demi sedikit, saya bilang gitu. Habis itu udah kan reaksi, madam masih maju mundur, si ceweknya masih ngejar-ngejar, oke, diemin. Akhirnya udah saya kerjakan, akhirnya si suaminya balik lagi sama istrinya ini, nggak dicerai, jadi cuman main lah. Ini hubungan ini LDR, pasien saya di Tulungagung, si suaminya ini di Jakarta dinasnya. Akhirnya sudah saya kerjakan takluk, dia dikasih uang. Awalnya dikasih uang berapa berapa ratus ribu gitu loh, uangnya dulu, uang suaminya ini habis si cewek itu, jadi gajinya atau apa itu udah kayak nggak ada gitu loh. Akhirnya ya udah kembali lagi ke istrinya ini, uangnya sudah masuk istrinya, saya kerjakan, terus balik gitu, dia dikasih uang seneng, sekarang gajinya sama saya madam, alhamdulillah, disyukuri mbak. Perkembangan pertama itu. Yang kedua, dikasih handphone, HP, dikasih, suruh milih harga sekian sama harga sekian, dia kaget. Saya dibelikan HP harganya mahal madam, 4 jutaan gitu. Ya udah disyukuri, kamu tinggal milih aja, saya bilang gitu. Nah habis itu ada kejutan lagi, dikasih uang lagi, terus dikasih kalung, kalau enggak gelang saya lupa. Kemarin dikasih sepeda motor NMAX, itu sudah saya masukkan di Instagram testimoni ya kan. NMAX itu dikasih sepeda motor itu sama suaminya. Terus kalau nggak salah yang terakhir ini dikasih emas lagi, seperti itu. Jadi ya, jadi untungnya di sini dia orangnya nggak ini ya. Yang penting suami saya sudah balik dan jadi baik lagi, seperti itu. Itu saya sangat senang dengarnya, seperti itu ya. Oke, itu ada beberapa cerita dari pasien-pasien saya yang sangat lucu juga, dan pelajaran buat pasien saya yang sudah konsultasi di saya, yang belum konsultasi di saya bisa dicerna lagi, seperti itu. Oh ini jadi memang testimoni real dari pasien-pasien saya. Kalau di Instagram memang saya potong, ada fotonya saya tutup, tapi kalau sudah jadi pasien saya itu sudah masuk di WA, jadi udah tahu, oh ini reaksinya dari si A, si B, si C, si D, seperti itu. Oke ya, saya panggil satu-satu. Bentar. Madam sehat-sehat, senangnya bisa live IG. Oke, Mbak Galuh, oke. Iim Wijaya, oh ya ini ya, yuk sarapan. Ya belum sarapan ini. Oke. Assalamualaikum madam, sehat selalu. Oke Mbak Sarah, Rizka Tanis, Sugeng Enjing. Pagi madam, aura saya gimana? Ya ini tadi sudah ya. Oke, bentar, saya pasti panggil satu-satu ya. Oke, thank you sangat madam. Oke, hai Ninian, madam minggu depan lamaran ini tadi ya. Oke, apartemen madam masih di Central Park. Iya, oke. Siap madam. Madam, aku gimana sama dia? Oke. Dia Putri Laili Ahmad Balkis Wulandari. Oke, aura saya gimana madam? Nando mana? Dia Putri. Madam saya gimana? Dia madam gitu. Oke. Kamia, Ferry Sakti, Liama Aura, Anindya, saya madam dia. Oke. This is Menanda, Mas Sandi, saya kadang-kadang gitu karena galau. Oke. Audi Safina. Oke. Terus Ewis Karimah. Terus siapa lagi nih ya? Bentar, saya lihat dulu. Mbak Firtaria, oke Mbak Firta, oke. Suhaimi, Elmi, oke. Terima kasih mas, nungguin madam live pas HP ku rusak, suara dan gerakan bibir beda. Oke.
Kalau mau konsultasi langsung klik link di bio ya. Langsung atau di 0812 491 0969. Oke. Madam live mohon disimpan. Oke, Hermansyah, Soraya, DMRSC. Madam, saya beda usia. Bisakah saya bersatu dengan pacar saya? Kalau intinya gini ya, di tempat saya itu fokusnya pekerjaan ya. Pengerjaan saya kerjakan. Jadi bukan ramal-meramal seperti itu ya. Itu. Dede, Dea, Vivi, Nadia, Dinda, oke, Heri Anissa, Zia, Z, Ayu Makeup, Caca, Agustina Su, Zeni Verima, Ita Kaita, Irene Wardana. Madam, selamat pagi menjelang siang. Oke, selamat pagi. Prawira Rehan, Maria Diah, Erwi Jaya, Ramdhani, Nunu Ismalailah, oke. Warungku juga ditutup ya Madam, puji Tuhan dibukakan Madam. Ya alhamdulillah kalau sudah mulai rame ya Mbak Wulan. Iwan Dwi Iskandar, oke, alhamdulillah Madam, saya dipanggil masuk kerja di kantor lama, tinggal meningkatkan penjualan aja dan banyak customer baru. Oke, ini Mbak Iskandar ya, Mbak Winda ini pasien saya yang minta dia biar ditarik lagi ke kantor lama, akhirnya reaksi ini itu ya. Terus Eus Karimah, Vivi, Aisyah, Dewi, SN, Indah Dwira, Awan, Novi. Selamat pagi Madam Rifda. Oke, selamat pagi juga. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Mau si target kasih aku duit. Oke Mas Andi. Pagi Mbak Lia Safitri. Gimana nih Madam kalau buat yang jomblo biar dapet cowok royal? Iskandar Winda. Oke. Langsung WA ya Mbak ya. Oke, Lia Safitri, salam kenal Madam. Salam kenal juga Alia Putri Riyatna. Assalamualaikum Madam. Oke. Madam, kalau LDR terpisah laut, lawang pasien saya di luar negeri banyak, terpisah laut. Bisa, semuanya bisa karena di tempat saya nggak ada pantangan seperti itu. Bisa, di luar negeri banyak, ada di Belanda juga, di Qatar, Polandia, Jepang, ada beberapa pasien Arab juga ada, Malaysia, Singapura ada, Hong Kong juga ada, seperti itu. Ada TKI, ada yang dapat bule dari sana, seperti itu. Jadi sekarang tinggal di sana. Oke, Madam, cara biar gak dendam dan lebih ikhlas untuk memaafkan orang lain. Oke, kasih tips dong biar hidup tenang. Aku pengen resign kerjaan, bikinin aku dipecat dong biar dapat pesangon. Madam, apa kabar? Sehat selalu. Ferry Sakti. Oke, sehat selalu dari fansmu. Oke, salam Ria dari Depok Madam. Siap nggak galau Madam, tapi kadang suka kepikiran. Madam, kalau mau konsultasi bagaimana? Langsung di 0812 491 0969 atau klik link di bio. Madam, gimana hubungan saya? Ini belum ada reaksi. Sudah ada reaksi kemarin, makanya saya suruh diam aja dulu. Kalau dia minta surat apapun, itu nggak usah dikasih, seperti itu ya. Diamkan saja dulu. Madam, aku Novianti Rosalina. Auraku gimana? Oke. Madam, gimana prospek kerjaanku? Sudah mulai lancar Mbak ya, Mbak Maya. Siang Madam, siang juga. Madam, barusan saya dari dokternya Ibu, kata dokter menunggu keajaiban, semoga setelah operasi. Oke. Itu sudah mulai ini ya Mbak. Sudah mulai. Jadi kankernya ini kanker nggak kanker ganas gitu. Jadi kayak tumor jinak gitu loh. Itu udah saya kerjakan, jadi tinggal itu nanti hilang gitu loh. Kita tunggu hasil dari dokternya ya kan. Oke, nanti kabar-kabar aja. Oke ya, itu saja.
Saya itu dari kemarin-kemarin sama pasien-pasien suruh buat TikTok. Saya sampai bingung, ini gimana caranya buat TikTok seperti itu. Makanya saya masih coba-coba gitu, belum saya share di Instagram seperti itu. Oke, jadi nanti ada testimoni live, terus ada apapun di TikTok juga ada. Masih saya proses ini gimana caranya. Saya orangnya kan apa ya istilahnya di sini, fokusnya itu pengerjaan gitu loh, dari orang-orang kayak gitu. Terus fokusnya di situ gitu loh. Terus kalau inilah ini TikTok nanti bisa buat ini madam, iya makanya lah itu saya fokus kerjakan biar pada reaksi mau akun ini aktif atau gimana, ini saya masih belajar padahal udah dari dulu. Ini testimoni nanti ada kapsul juga saya masukkan di situ. Ini ya kapsul Aura Premium itu tutupnya warnanya hitam. Ini kalau yang gold ini warnanya oranye ya. Terus ini ada botol energi. Biasanya botol energi ini buat pengobatan medis dan non medis. Kapsul Aura juga khusus buat pengobatan medis dan non medis ada. Terus ada parfum energi. Kemarin banyak yang suka parfum ini ya. Baunya itu beda madam gitu. Jadi kayak parfum brand gitu. Kayak parfum branded seperti itu. Terus baunya kalem seperti itu, banyak yang suka ini ya sama parfum ini. Terus Antam juga punya pasien-pasien masih saya kerjakan, ini Antamnya seperti itu. Ini magnet rezeki Antam ya, ini bentuknya seperti ini saya ritualkan, saya kerjakan, ini masih saya kerjakan punya pasien-pasien saya seperti itu ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Ini saya simpan live Instagram saya, ya kan? Nanti atau sore atau malam atau entah beberapa hari lagi atau besok saya live, pantengin aja ya. Oke? Saya biar fokus ngerjain, bukan saya istilahnya di sini nggak mau live Instagram, enggak. Memang kerjaan lagi banyak juga dan harus konsentrasi, pasien-pasien minta reaksi, lah itu. Bagaimana coba? Ibarat saya istirahat cuma bentar gitu, terus ya udah ngerjain lagi. Kadang saya buat keluar ke mall, makan di luar atau makan di mall itu sambil ngerjain, karena di sini ritual saya itu enak gitu loh, nggak ribet-ribet. Di sini udah modern saya gitu loh, pengerjaan saya udah modern, jadi mau saya kerjakan dimanapun juga tetap oke aja seperti itu. Ya udah, sudah ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap bersyukur apa adanya. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, terus pekerjaan lancar, hokinya semakin besar. Nanti bakalan saya live Instagram lagi, bakalan juga saya kasih tips juga, tips-tips apapun di situ. Kalau saya lagi longgar pasti saya live lagi seperti itu. Terima kasih sudah menikmati live Instagram ini, semoga bermanfaat ya kan. Sampai jumpa. Jangan galau, berobat itu adalah keyakinan seperti itu, bukan ajang pengetesan ilmu seperti itu ya. Oke, selamat siang. Jangan lupa makan siang untuk hari ini. Terus jangan galau, tetap semangat, harus yakin, berpikir positif. Karena semua itu mungkin, tidak ada kata tidak mungkin kalau kita berpikir positif dan mempunyai keyakinan yang sangat besar. Seperti itu. Terima kasih.
semuanya ya. Saya lagi ini di jalan nungguin adik saya renang. Jadi saya pengen live ya kan. Sudah lama juga ini nggak live juga ya kan. Oke, selamat sore ya, ini selamat sore. Bukan selamat siang, selamat sore. Ini sudah jam berapa ini tadi? Jam 3 ya. Oke, selamat bergabung buat semuanya ya di sini. Saya pengen live. Memang cobalah sore saya pengen live kayak gitu. Biasanya kan malam kayak gitu. Ini belum tidur makanya kayak capek gitu. Belum istirahat dari pagi. Habis ritual saya masih duduk-duduk. Saya masih ngecek ya kan, masih ngecek semuanya di situ ya kan, dari pasien-pasien gitu. Ini belum tidur. Terus ini juga masih ada kegiatan juga. Oke, selamat bergabung ya semuanya. Oke, selamat bergabung. Saya juga nggak istilahnya di sini nggak ngasih kabar siapapun saya bakal live, nggak. Memang saya niatnya ini nggak ada kegiatan. Saya cuma nganterin adik saya nyelam sama renang di sini. Ya udah, saya lagi di mobil. Saya coba live buat semuanya. Biasanya kan malam ya live kayak gitu. Sekarang ini soalnya banyak kerjaan, ritual juga buat pasien-pasien, jadi live-nya agak berkurang kayak gitu. Saya mohon maaf biar semua pada reaksi. Dan memang saya fokus ritual di situ. Alhamdulillah semuanya juga mulai ada perkembangan. Itu yang saya suka ya kan. Dari pernikahan tahun 2021 ini istilahnya di sini banyak yang menikah ya, yang saya kerjakan menikah berhasil ya kan. Jadi senang saya, hati saya senang di situ kayak gitu. Jadi ini tadi ya udah sambil live, saya sambil nunggu adik saya coba live kayak gitu. Malam juga pengen live tapi saya fokus ritual kayak gitu ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Saya panggil satu-satu ya. Di sini ada Mother of Gaza, terus Romero ya ini tadi, Elsia Novirita, Angel Utami, PWTTU, Angel. Oke, halo Madam, halo juga Sukasuki, Aji, oke, halo juga Armita, Angela, Fiklairo, assalamualaikum Madam, maaf saya masih galau, sore juga, halo Madam, halo juga Beni Setiawan, selamat sore, oke, Jeti Santoso, Paula, Josephine, oke, Pancasimorangkir, Linda, Josephine, siang Madam, kangen Madam ya, terima kasih Madam, tumbahin live-nya siang ya. Ini nunggu adik saya latihan selam sama renang ya. Saya ada di Tribuana Dive Center, letaknya di Cijantung, makanya saya nunggu di mobil. Ya udah, mumpung saya longgar, saya coba live. Kembang Gincu, hujan ndak di situ Madam? Lagi mendung ini ya, saya lihat. Terus Pluviop Hilemom, oke. Kenapa potong rambut? Ya potong rambut di sini karena di sini saya buang bala ya kan. Saya sebenarnya ya juga nggak suka pendek sih sebenarnya. Cuman karena buang bala buat saya sendiri, karena ngerjain pasien-pasien juga ya kan. Memang saya harus potong rambut. Ya sudah, saya potong rambut, saya habiskan ini. Nanti dipanjangin lagi juga bisa. Ini saya seminggu aja udah mulai rambutnya juga udah mulai banyak lagi gitu. Oke. Fitri Yudilim, oke. Kartika Palupi, halo Madam, halo juga. Halo Madam, halo juga Mbak Lina, oke. Semoga sehat selalu Madam. Saya masih kelihatan galau nggak?
ada beberapa yang masih galau, makanya istilahnya di sini pantangannya nggak ada. Mau makan minum sepuasnya, mau ke kamar mandi, nggak ada pantangan di situ ya kan, barangnya dibawa boleh ibaratnya gitu, nggak masalah. Di sini di tempat saya nggak ada pantangan, cuman pantangannya galau. Jangan galau, itu aja sebenarnya. Oke, ada Danis Dev, Indra, oke, Mbak Lina, sore madam, sore juga. Desi, oke, selamat bergabung. Hai madam, salam kenal juga. Mimi Kece, oke, selamat bergabung. Arpita Sari, selamat bergabung. Saya kelihatan masih galau nggak? Masih. Mbak Winnie, oke, terima kasih, selamat bergabung ya. Masih galau. Ya sebenarnya saya nggak pengen potong rambut sih, cuman karena ini harus potong rambut, ya sudah. Kadang kayak cowok, kadang gagah kayak gitu. Ini belum istirahat sama sekali nih. Ya, saya belum istirahat. Saya juga bersyukur istilahnya di sini saya begadang, saya ngerjain pasien-pasien pada reaksi. Saya sangat bersyukur di situ ya kan. Akhirnya pada reaksi semuanya, pada istilahnya menikmati proses di situ ya kan. Masih nih mata saya merah. Ini. Makanya saya pengen live sebentar. Ya sudah, saya live aja kayak gitu. Ini pas saya juga capek, lelah, makanya ya udah, saya antar adik saya pengen lihat jalan juga biar pikiran saya juga tenang, ngerjain pasien juga enak kan, seperti itu ya. Oke, terus sebentar. Nah ini loh, kalau saya nggak percaya nih posisi saya, bentar, gelap ini. Oh ya, belum saya ini. Di sini ini posisi saya di sini di Tribuana Dev Center kayak gitu. Oke, nungguin saya di luar aja. Tadi suruh masuk, enggak saya di luar, saya pengen live gitu. Oke, selamat bergabung. Ada lagi siapa ini? Jangan lupa istirahat madam ya, istirahat pasti ya. Oke, Mar 4 Winnie, sore madam. Pandusa Kartika, oke Mbak Kartika, semoga saya cepat nyusul reaksinya, amin amin ya. Oke, amin, ditunggu saja reaksinya. Jangan galau, sebenarnya gampang, jangan galau. Kapsul aura juga untuk biar pasien-pasien di sini nggak galau gitu loh, biar lancar semua pengerjaan saya di sini kan gitu. Oke, sore madam, sore juga. Gento, oke. Devinda, Dewi Wulandari, selamat bergabung. Dewi Untari, oke. Terus Danang Zaminatus, selamat sore. Sore madam, sore juga. Aku juga pengen reaksi, aku masih galau lah itu ya. Oke, Mbak Leoni, selamat bergabung ya. Jadi seperti itu. Makanya kan saya senang kalau pasien-pasien pada reaksi, pasien-pasien pada ngasih info seperti itu. Saya juga tiap malam ngerjain sampai saya juga nggak tidur kan gitu. Tidur kalau pengen tidur ya agak siang, sejam 2 jam itu udah cukup kayak gitu. Masih mikir kerjaan di sini. Ini HP satunya buat pasien-pasien di sini. Wah, banyak yang masuk, banyak yang ngabari reaksinya kayak gitu. Nah, ini banyak di sini ya. Dari sini ini banyak sekali ya. Jadi apa namanya? Saya juga harus baca satu-satu kayak gitu. Oke. Ini saya juga dari pagi saya habis ritual, saya buka ngecek lagi HP. Pada ngabari ada yang sudah nikah kemarin, kalau nggak salah pertengahan Januari apa akhir gitu loh ya. Saya lupa kemarin dikirimi foto, alhamdulillah sekarang sudah menikah. Saya sangat senang. Dan 1 minggu lagi juga ada yang menikah lagi, ngabari saya. Bulan Maret juga ada yang menikah lagi, ngabari saya. Alhamdulillah semuanya pada reaksi. Jadi untuk bulan ini takluk tunduk ya. Awal Februari ini ibaratnya ratingnya yang pada reaksi adalah takluk tunduk seperti itu. Yang bulan Januari kemarin takluk tunduk enggak begitu, tapi pekerjaan dari pasien-pasien, dari marketingnya yang omsetnya naik, terus enggak jadi dipindah ke
apa subbagian apa kayak gitu ya, pejabat-pejabat yang ada di sini juga kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah, saya sangat senang awal Februari ini kan tanggal 14 hari kasih sayang gitu ya. Bener-bener saya sangat senang untuk awal Februari ini peraihnya adalah takluk tunduk ya, yang pada ngabari suaminya juga pada nurut, pada gak nakal lagi, pada gak jajan, itu luar biasa. Yang menikah juga ada untuk bulan ini ada 2 orang, Maret 1 orang ngabari ini tadi proses apa namanya, proses untuk ngurus-ngurus surat pernikahan. Saya sangat senang ya, ngabari alhamdulillah madam saya nikah. Kemarin langsung dikirimi foto kayak gitu, saya pasang di ini di status IG saya, kan saya crop ya di situ, memang nggak saya perlihatkan, tapi kalau sudah jadi pasien saya di WhatsApp itu saya perlihatkan siapa yang menikah, namanya siapa kayak gitu. Alhamdulillah di situ sangat luar biasa ya kan. Terus apa namanya, yang kemarin juga ada yang ngabari minggu depan pasangan janda sama duda, alhamdulillah menikah juga ya kan. Untuk minggu depan ini tadi kemarin lusa WA-nya itu ngabari doakan madam minggu depan menikah gitu. Dia ngasih kabar terus ada perkembangan. Itu testimoni bisa cek di takluk tunduk ya. Itu nanti kan takluk tunduk free kapsul aura dari saya seperti itu. Terus ada yang ngabari penglarisan juga semuanya, tapi belum saya pasang. Memang Februari awal ini yang reaksi kelihatan itu adalah takluk tunduk ya, pasien-pasien ngabari ya. Intinya di sini jangan galau, itu saja ya. Oke. Apa namanya? Maaf, kepencet lagi ini tadi. Selamat bergabung buat siapa ini? Wiranata Strenis Ide. Semoga rezeki saya ketularan Ramadan, madam, amin amin. Madam sering buat story sama kucing ya, saya suka ya. Oke, ada Mbak Wulandari Ocibil. Semoga bisa nyusul nikah tahun ini kayak pasien madam yang barusan diposting di status. Oke, terima kasih. Madam matanya seperti lelah banget, dia lelah ini, capek kayak gitu. Tapi ya saya nikmati, makanya kan saya itu kalau capek, saya orangnya istilahnya nggak suka kalau diam aja, makanya ya udah saya antar adik saya ke sini. Walaupun saya di mobil, saya seneng bisa liatin orang di jalan di situ, seneng banget di situ. Itu yang membuat saya senang kayak gitu. Kumpul sama teman-teman saya, kita ngobrol-ngobrol, sharing kayak gitu. Makanya kan saya juga ibaratnya kerja juga malam kerja ritual kayak gitu. Siang kalau misalkan saya nggak betah di apartemen, saya juga keluar cari makan lah di luar gitu, sekedar ngopi kayak gitu, senang sudah. Jadi istilahnya di sini apa ya, fresh lah pikiran juga ya. Ya ini sudah asar juga. Oke. Ada siapa lagi? Rena Dila Anggun Desrina Suka, saya kapan ya madam gitu. Intinya jangan galau. Eda Imuts, Mbak Olive Pope. Oke, Mbak Nira yang ada di Tulungagung, Aka Stairun Nisa, Kenflo, Jojo, terus Kartika, Mbak Kartika. Kalau dengerin Leh Madam jadi adem, bikin pikiran positif dan semangat untuk tidak galau. Oke, Madam, si bapak ini bener-bener gak berani nakal lagi ya. Ini dari pasien saya, ini Mbak Lina ya. Ramadan, Mas Sandi, Rahmat, Madam makin rapi rambut. Ini saya tuh ini loh Mas Sandi ya, kalau jalan di luar itu saya takut orang pada ngelirik, yang lirik cewek. Ya kan, makanya kemarin adik saya bilang gagah gitu katanya, ganteng gitu. Lah ini saya juga capek ya, mungkin kelihatan capek. Kalau sudah foto ya udah kelihatan auranya keluar. Nggak pernah saya foto-foto pakai apa, kamera itu ya, kamera asli saya foto. Ini capek bener memang capek saya, tapi ya saya nikmati gitu loh. Saya nyatanya keluar dari apartemen, saya keluar makan, sekedar makan aja udah seneng. Makan di luar, ngopi di luar itu udah seneng, membuat saya bahagia di situ.
Oke. Terus ada lagi Rahmat Nur Afandi, Madam makin rapi. Oke, Mas Andi. Piye supaya nggak galau, yaitu kalau bisa pasrah, ikhlas, legowo, sabar, semeleh, mesem, guyung, gleweh, ya di situ bakalan nggak galau. J Kuncen, oke, selamat bergabung. Philadelphia, oke, yang ada di Jepang. Maaf ya belum saya buka WA-nya, soalnya kan banyak numpuk-numpuk juga. Oke, bunda saya ini juga live gabung, Laili Sastro Sentono. Iya, terima kasih bunda, ini bunda saya ya. Oke, bunda saya yang selalu mensupport saya, selalu ada buat saya di sini, ya kan? Walaupun kita jauh, tapi doa beliau sangat mujarab kayak gitu. Makanya istirahat ya, jangan lupa istirahat ya, jangan lupa. Bunda tahu kalau anaknya kalau sudah kerja, udah los kerja, nggak mikir apapun. Tapi kalau sudah capek ya sudah. Makanya kan saya juga harus kontrol kesehatan semuanya biar saya nangani pasien-pasien juga lancar. Bunda yang selalu ngingetin minum vitamin, baca ini sholawat, terus istighfar semuanya, Al-Fatihah, baca ini itu bunda yang selalu ngingetin saya. Jangan lupa sholat ya, berdoa sama Allah, Gusti Allah di situ ya. Itu walaupun kita jauh ya kan, saya di Jakarta, bunda yang ada di Tulungagung tetap memberikan support, memberikan semangat di situ ya. Terima kasih bunda. Ini tadi juga baru video call sama beliau kayak gitu. Jadi ya sudah, makan diatur ya, jangan daging-daging gitu. Memang kalau daging-daging sekarang sudah saya kurangi ya. Jadi saya vegetarian kayak gitu. Sayur gitu, nasi juga saya kurangi. Jadi biar di badan juga enak kayak gitu. Itu. Keluhan saya sebenarnya cuman kadang-kadang capek gitu aja. Makanya kan jangan capek-capek, bunda selalu ngingetin kayak gitu ke saya. Ya tahu anaknya kalau sudah kerja udah nggak bisa diganggu. Ibarat beliau ngajak ngobrol itu saya bilang bentar ya bun, nanti dulu ya kalau ngobrol. Ini saya lagi ritual, saya lagi ngerjain, saya lagi ngecek-ngecek pasien kayak gitu. Oh iya gitu. Ibarat saya kerja itu udah lupa semuanya gitu. Makanya kan saya juga harus kontrol kesehatan juga, makanan juga harus saya jaga kayak gitu. Madam kok kelihatan kurang sehat, capek aja. Alhamdulillah sehat, badan saya semakin enteng, semakin enak ya. Cuman capek auranya ya kayak gini. Saya habis ritual ibarat mengeluarkan energi buat pasien-pasien. Jadi juga saya harus keluar ke tempat yang rame, tempat yang enak juga. Saya membuang energi-energi negatif di luar kayak gitu. Kayak gitu sebenarnya ya. Oke. Madam, bangkit dipantau terus ya. Salam dari Malang, semoga sehat. Oke, dipantau semuanya. Amdrov, Paula, oke, Mbak Lina, Manda, Maria, Wedavi, Widya, Rosa, Forbes, Wiwin, Algoza, Aigoza, Puput Julianti, Kris, Permadi, Deing Susilo, Ocili, Masya Allah madam, loyalitas banget. Unsi, oke, selamat bergabung semuanya ya. Makanya ini bunda saya juga ikut live ya kan, ikut lihat saya live di sini. Jadi ya biar tahu semuanya, nama beliau Laili Sastro Sentono ini, marga saya yang di Keraton Sastro Sentono ini. Itu yang selalu ngingetin ya bunda, jaga kesehatan, jangan capek-capek gitu. Ini tadi ya, bentar ya bun, saya di mobil ini tadi juga habis video call sama bunda ya. Ini liatin foto pasien, oh ini yang belum reaksi, oh ini reaksinya gimana. Bentar ya bun, tak lanjutin, saya bilang gitu pasti ya. Ya itu kapsul aura itu gunanya untuk pembersihan aura, terus pembukaan aura rezeki, jodoh, hoki, kewibawaan, pengasihan ya kan. Terus aura ini untuk penyembuhan, untuk hajat kamu, misalkan takluk tunduk, pengelarisan usaha, atau balikan sama mantan, biar nggak galau juga pakai kapsul aura itu. Kan biasanya kalau saya ulangi lagi di sini, saya sering ngomong di sini takluk tunduk
pengelarisan usaha, balikan mantan, terus biar orang menyetujui kita, itu pasti saya kasih free kapsul aura dan free ongkir. Itu pasti. Yang beli kapsul aura premium atau gold, itu pasti saya kasih free ongkir juga. Saya nggak pernah membebani pasien di ongkirnya, kayak gitu. Kalau di luar Indonesia, saya selalu membebani ke pasien, tapi di wilayah Indonesia ini itu saya free kan semuanya, seperti itu. Oke, Indah Dwi. Oke, Madam si targetku. Dia lagi puyeng dengan kerjaannya, Mas Andi. Salam kenal Bunda Laili, kakaknya Madam. Mbak Nira. Oke, salam kenal Bunda. Itu loh Bunda, dipanggil Mbak Nira itu. Mau ini saya ajak live bareng, apa namanya, beliau biasanya rebahan kayak gitu. Terus kan beliau masih ngajar walaupun udah pensiun kayak gitu ya. Madam, biar nggak galau, yaitu harus pasrah, ikhlas, legowo, seperti itu. Asti M. Oke, selamat bergabung semuanya. Banyak sih sebenarnya yang ibaratnya di sini saya kerja, benar-benar kerja. Saya ritual buat pasien saya kayak gitu. Jadi ya sudah lah, ini Bunda saya. Salam kenal juga itu. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih, ini Bunda saya itu. Saya kalau kerja ya kerja, ritual, istirahat itu ya. Terima kasih ya untuk Mbak Nira. Oke, salam kenal juga katanya Bunda. Oke, terima kasih Mbak Nira ya. Mau saya ajak ini live Instagram bareng. Beliaunya kadang-kadang malu, masih rebahan gini-gini gitu. Ya udah, biarin dibalas di chat itu. Oke. Terima kasih. Targetku gimana? Dia kemarin ngajak balikan. Kamu diemin dulu ya. Kamu kalau dia ajak keluar jangan dulu ya. Itu dia udah mulai linglung gini loh pikirannya. Sudah kacau sendiri, dia sudah galau sendiri. Nanti balik lagi itu. Oke. Salam kenal Bunda. Oke, salam kenal. Tuh banyak yang nyalamin Bunda tuh. Salam kenal tuh. Haha, hebat piye lo Mbak. Oke. Oke. Sasha Marsha. Oke. Selamat bergabung. Ini ada di Tulungagung juga. Ini yang baru menikah ini. Sekitar testimoninya saya upload kalau nggak salah minggu kemarin, Mbak Sasha Marsha ini nikah dengan suaminya. Ini yang saya ceritain yang di awal itu. Dia pengen buka aura, pengen mendapatkan laki-laki, jodohnya terbuka, akhirnya dapat, milih, terus pengen takluk tunduk sampai nikah, alhamdulillah ya. Ini Mbak Sasha Marsha ini ya. Pas dia bergabung ini. Oke ya, oke, seperti itu. Hendra Desilianto ya, selamat bergabung. Ya itu biar tahu itu Bunda saya yang di situ. Itu lagi live dia. Beliaunya ya, lagi live juga, lagi ikut nimbrung. Mau saya ajak, ayo saya ajak. Mau saya undang tapi nanti jangan malu gitu. Oke ya. Sarah 299. Targetku gimana? Lah gimana? Kamu masih galau apa enggak itu? Hendra Deslianto. Salam Bunda dari Kalimantan Selatan. Oke, ini yang disalamin Bunda saya apa saya ini? Oke, Madam udah nikah. Itu pertanyaan apakah perlu saya jawab untuk Madam sudah nikah? Kalau pengen konsultasi langsung saya tanggapi. Tapi kalau masalah untuk Madam apakah sudah nikah, itu apakah perlu saya jawab? Ya, itu apakah sopan di situ, ya kan?
Saya mau menikah atau belum itu urusan saya gitu ya. Saya sensitif orangnya ya, kalau dibahas-bahas masalah kayak gini itu nggak penting bagi saya. Di sini saya live buat konsultasi pasien-pasien yang belum jadi pasien saya, yang sudah jadi pasien saya. Nah ini aku juga dari Kalsel ini ya, bunda saya ini keturunan Kalimantan sama Keraton Solo. Ini anaknya ya ini jadinya. Oke, saya orang Banjar juga kayak gitu. Baru kali ini ada yang live teko tanya kayak gini ya, madam sudah nikah belum itu? Madam udah nikah? Tanya seperti itu sopan kah? Kayak gitu. Saya sensitif kalau ditanya-tanya seperti itu ya. Saya nggak pernah ngurusi orang udah nikah apa belum. Yang pengen saya bantu ya sudah saya bantu. Kayak gitu. Oke? Nggak ada yang berani loh ngomong tanya madam udah nikah. Kayak gitu. Mau saya unfollow ini siapa ini? Oke, ada Siti Yutika, sore madam, sore juga. Encah 168, sore madam, sore juga. Febita 8. Oke, selamat bergabung. Madam, maaf kurang sopan kok ganteng sih lah. Kayak gini malah seneng aku. Iya kan, aura aku kadang keluar, cowok, kadang cewek kan gitu. Lah ini kok pertanyaan kok madam sudah nikah, ini mau saya unfollow kayak gitu, nggak penting. Ini biasanya kadang kala itu ada penyusup dukun-dukun online pengen curi testimoni, dia pengen pengen curi testimoni kayak gitu. Makanya ini bahaya ini. Bahaya ini. Kalau kayak gini. Mending saya hapus. Gitu. Soalnya banyak ya testimoni itu dicuri sama dukun-dukun, dibuat testimoni, dukun-dukun abal-abal kayak gitu banyak. Makanya saya kenapa Instagram saya kunci. Pernah ke istilahnya di sini pernah kena blokir ya kan, ada yang nggak suka dukun-dukun, soalnya pasien-pasien pada lari ke saya semua kayak gitu. Memang di sini testimoni real dari pasien. Kalau sudah jadi pasien saya di WhatsApp saya selalu saya ini dari pasien siapa, namanya siapa, itu sudah ada. Tapi kalau di Instagram ya saya potong seperti itu. Nah ini sore, oke. Sore madam, oke. Nanya itu gini, madam udah makan apa aja hari ini? Lah ini baru cocok ya kan. Oke, ya itu tadi mas, makan salad ini tadi saya. Oke, ya pasien-pasien juga pernah curhat ke saya masalah kapan kamu nikah. Lah kamu sendiri loh ditanya seperti itu gimana perasaan kamu? Setiap orang itu mempunyai proses kehidupan masing-masing, ya kan? Proses kehidupan masing-masing di situ. Ada yang rezekinya dulu yang dikasihkan besar, baru dia nikah. Ada yang nikah dulu baru rezekinya deras, juga ada, ya kan? Ada yang nikah dulu sama yang rezekinya deras, sama-sama seimbang. Ada yang seperti itu. Makanya kan kadang-kadang itu bukannya saya gimana-gimana, ya kan? Saya juga dari pasien-pasien juga istilahnya pada curhat. Saya dikatain gini, kok umur segini belum menikah, kok kamu malah bekerja aja, seperti itulah. Itu salah pemandangan perkataan yang seperti itu. Dalam arti gini, orang-orang kan mikirnya gini, umur segini harus nikah kayak gitu loh. Yang memberikan istilahnya patokan umur segitu itu siapa? Yang ngatur jodoh semuanya itu Gusti Allah, ya kan? Kita berusaha semaksimal mungkin, kita berdoa, kita ikhtiar kayak gini, saya ngerjain kayak gini biar berjodoh, ya kan? Pasien-pasien saya, ya kan? Itu saya paling nggak suka kalau ada orang yang tanya, madam sudah nikah apa belum? Atau pasien-pasien ditanya pada orang-orang lain, kamu kok belum nikah? Nunggu apa? Kayak gitu lah, itu loh. Pertanyaan yang tidak tahu. Orang-orang itu nggak tahu, padahal kita di sini, ya kan? Mikir kerjaan, suruh nikah. Mikir pasien, ya kan? Suruh nikah. Loh,
Ya sama-sama sebenarnya seimbang lah. Memang kalau kita istilahnya di sini, kamu belum dikasih, masa harus cepet-cepet, terus nanti kalau cerai gimana? Ayo, iya kan, istilahnya kan seperti itu toh. Nah itu yang seharusnya jadi pelajaran orang-orang, bukan sedikit-sedikit kamu segini belum nikah kayak gitu. Lo ngapain ngurus ini, apa namanya, ngurus istilahnya kehidupan orang lain kayak gitu. Kehidupanmu aja masih berantakan, kok ngurus kehidupan orang lain, apalagi nyuruh kamu nikah, terus komen-komen kamu harus nikah umur segini, ya kan? Kayak gitu. Makanya ini saya mewakili semuanya yang pernah dikatain orang, kamu kok belum nikah malah kerja terus, nanti kamu kalau lupa gimana? Loh, ya nggak lupa lah, namanya nikah kok lupa, ya kan? Lah kita masih fokus kayak gini, masa harus terpecah-pecah, kan kayak gitu. Itu loh, ini banyak yang keluh kesah kayak gini, makanya terus saya malah ditanya kayak gini, ya udah saya sekak aja, udah nih saya ini. Oke, ada siapa lagi? Madam, maaf. Oke, kalau nggak ada suaranya pasti nih yakin cowok gitu katanya. Madam, kapan kita ke pasar bareng? Lah ini Mbak Leoni kapan? Tadi saya sudah ke pasar ya, beli beli macam-macam makanan. Madam, WA aku nggak dibales, mungkin karena Madam tahu kalau kalau yang galau nggak pernah saya bales. Ya itu saya biarkan aja, soalnya kenapa? Ganggu ritual saya, ganggu pengerjaan saya, ganggu pengerjaan dari pasien-pasien yang lain, punya mbaknya juga kan, sudah saya jelaskan di situ. Itu yang perlu jadi pelajaran. Saya di sini fokus ngerjain punya mbaknya. Kalau galau, ya kan, kasihan yang lain yang belum pada reaksi ngurusi punya mbaknya yang galau, ya kan. Mending nggak saya bales kayak gitu, saya diem aja, nggak saya bales gitu. Pada paham ini pasien-pasien lama, Mas Sandi siapa yang galau, paling cuma tak lihat kok gini, tak baca, tapi saya sudah paham, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan gitu, cuman nggak saya bales gitu loh, ya kan. Kalau saya nanggepi orang galau terus yang lain pasien saya terbengkalai gimana? Apakah Anda tanggung jawab di situ? Itu karena di sini saya benar-benar kerja bener, ya kan, saya kerja bener, saya ritual bener di sini. Kalau ada yang satu galau kasihan yang lain, mending saya nyelesain yang lain yang nggak galau kayak gitu. Ibarat yang galau saya kerjain, iya saya kerjain sama aja. Tapi kalau kamu galau, energi juga mental terus, energi juga sedikit yang masuk, reaksinya juga sedikit kayak gitu. Orang yang nggak galau udah reaksi pada nikah semua, itu testimoni di takluk tunduk kayak gitu, pada nikah semua itu, iya kan. Simple, hidup itu simple, itu tadi gitu loh. Lo rezeki kamu lancar, kamu bisa pasrah legowo, itu kamu bisa lihat testi, kamu berarti sudah nggak galau, sudah laris Madam, target itu sudah gini, kamu nggak galau, kamu sudah pasrah. Apalagi saya seneng kalau saya pasrahkan semuanya pada Madam Rifda ya gitu. Berarti intinya di sini benar-benar dia sudah pasrah, yakin dengan saya, nggak galau, udah reaksi cepet nyatanya, pada nikah, pada laris semuanya, pada memenuhi target gitu, yang marketing kayak gitu. Itu saya orangnya pendiam ya, tapi kalau ada yang galau, udah saya kasihan sama yang pasien-pasien yang lain, soalnya yang ditangani itu banyak orang ya, banyak orang, pasien saya itu banyak banget, ya kan. Jadi saya harus ada waktu buat ritual per pasien berapa seperti itu. Makanya saya nggak pernah saya bales, yaitu tadi pantangannya jangan galau. Kamu makan apapun, minum apapun, terus botol kapsulnya misalkan uang asmaknya, botol energi dibawa di ini, di di kamar mandi, itu nanti bakal reaksinya hilang, nggak bakalan. Intinya kamu jangan galau, itu nggak ada pantangan di tempat saya, apalagi permanen di sini, itu ya. Oke, setuju Madam, setiap manusia punya proses masing-masing, suka kesel juga kalau ditanya begitu. Itu saya mewakili beberapa pasien yang pernah cerita ke saya, terus saya ditanya seperti itu. Saudara-saudara saya aja nggak berani tanya kok. Alhamdulillah ya, konsultasinya laris, pada reaksi, malah gitu, nggak tanya sekarang kamu mau nikah kapan. Pernah ada yang tanya, langsung saya sekak di situ, diem langsung. Orang tua pun saya berani, kalau dia salah saya berani ngelawan kok.
Wong saya bener, dia salah ya udah saya dudukkan, saya ajak ngobrol di situ. Gini loh, gini baru baru mudeng. Ya maaf ya kayak gini, maaf ya kayak gitu. Saya orangnya kalau memang saya bener, saya nggak bakalan takut. Orang tua pun saya dudukkan, saya ajak ngobrol. Ini loh yang bener, rubah kayak gitu. Kan biasanya pada kolot-kolot kayak gitu, ya kan? Itu saya kasih pengertian di situ. Bukan saya berani nggak ngajeni orang tua, enggak. Tapi saya kasih arahan. Zaman seperti ini beda dengan zaman dulu, prosesnya juga beda kayak gitu. Tuh. Kalau WA kalian gak dibales dan cuma dibaca, itu madam tetap kasih energi positif sama kalian biar pengerjaan bagus. Itu Mas Andi. Itu. Itu paham dia. Mas Andi ini pasien saya lama. Kayak gitu. Setuju madam. Info sama kalian, saya sudah 3 tahun di kerjaan madam. Target tapi memang gak bisa. Banyak pertimbangan, kesehatan jiwa target. Ini Mas Sandi, bapaknya pengelarisan usaha ya, cucian mobil rame, usaha onlinenya, pasangannya masih ini. Beda-beda ini. Sudah pada reaksi ini Mas Sandi nih. Tanya aja dia. Giliran udah nikah, komennya kok udah lama belum punya anak. Enggak ada benernya ya madam, suka nyesek sama pertanyaan seperti itu. Lah itu. Ibaratnya di sini apa ya? Sudah nikah kamu kok belum punya anak, udah anak satu kok nggak ada kok belum punya adik kayak gitulah. Itu loh, itu mental seperti apa, pemikiran seperti apa. Pernah ada orang tua kayak gitu saudara saya jawab langsung, saya dudukkan itu tadi ya kan, saya dudukkan lah di situ. Diam udah, oh iya maaf ya gitu. Saya nggak takut sama siapapun, nggak takut saya. Itu kalau salah ya saya dudukkan, udah beres. Lah gimana loh, iya kan? Oke, beda-beda kasus. Oke, saya juga begitu madam, ditanya kapan nambah anak sudah gede kok belum punya adik lah kayak gitu, ya kan? Ada yang bisa cepat, ada yang harus sedikit slow karena beberapa kondisi pasien target ya kan, itu juga saya lihatkan di situ seperti itu. Ya pertanyaan sensitif lah kayak gitu. Bunda saya itu loh nggak pernah ngatur saya, kamu kok nggak nikah toh gitu, nggak pernah. Bunda saya tuh nggak pernah ngomong kayak gitu, nggak pernah. Alhamdulillah. Yang penting kamu kerja biar pasien-pasienmu reaksi. Bunda malah bilang kayak gitu ke saya. Oh ini udah off beliau itu. Nggak pernah nyuruh, ayo cepet-cepet nikah, nggak pernah sama sekali di situ. Itu dia. Terus siapa lagi nih? Halo lah, ini muncul lagi nih Bunda. Ini nggak pernah ya Bunda ya nyuruh anaknya nikah kapan. Lah kok ada yang julid mau nikah kapan gitu. Oke, Evi Enar, Mbak Evi selamat bergabung. Liani, Ratna, Madam misi dulu balik. Oke, terima kasih Mas Andi. Bensuk, oke. Galuh Ajita selamat bergabung. Percaya aja. Oke, insya Allah tahun ini pada nikah lah itu. Intinya di sini apa ya? Glenn Suryo, oke. Setiap orang punya proses berbeda-beda kayak gitu. Jadi kan kita harus menikmati, ya kan. Kalau istilahnya kita punya mimpi besar, kita pengen ini itu, bagaimana biar mimpi ini keturutan, kan seperti itu. Kita juga berusaha, kita harus ini, yaitu jangan mematahkan mimpi seseorang. Ya, jangan mematahkan mimpi seseorang. Orang tua juga, kalau kalian sudah jadi orang tua, jangan pernah mematahkan mimpi anak-anakmu di situ. Karena anak-anakmu di situ mempunyai istilahnya pandangan yang berbeda. Dia pengen nyenengin kamu di situ dengan cara yang berbeda. Ini pelajaran buat semuanya. Bunda saya nggak pernah nekan-nekan anaknya. Apalagi kamu harus jadi ini, jadi itu, nggak pernah. Ya udah, itu jalan kamu, jalani itu. Alhamdulillah Bunda punya anak saya, bersyukur ya kan, seneng
bisa ngobati orang-orang, senang beliaunya. Nggak pernah nekan anaknya harus jadi ini jadi itu. Beliau PNS, beliau pegawai, tapi nggak pernah nyuruh anaknya buat sama dengan beliau, nggak pernah. Karena tahu jalan anaknya seperti ini, ya sudah, itu dibiarkan. Yang penting tetap jalur norma, aturan, etika itu berlaku di situ, kayak gitu. Makanya kalau kita sudah nanti dewasa, kita sudah punya anak kita sudah gede, ya kan, kita harus wajib mengetahui minat bakat anak itu. Jangan gara-gara lihat sana sini, anaknya PNS, anaknya apa, pegawai apa, anaknya aparat, anaknya ini. Kalau dia pengen usaha, dia pengen ini, ya udah jalan. Yaitu tadi, setiap proses manusia mempunyai proses yang berbeda. Itu yang perlu ditandai. Karena setiap orang prosesnya berbeda-beda. Rezeki juga berbeda-beda. Ya, tidak akan pernah salah alamat di situ, iya kan? Jangan pernah mengekang anak di situ. Itu, ya. Anak pengen apa? Yang penting biar dia berusaha mencari jati dirinya. Kalau kita terus yang ini, kamu harus ini. Kapan dia menemukan jati dirinya? Itu yang perlu jadi pelajaran di situ. Biar anak menemukan jati diri, biar anak tahu istilahnya di sini apa ya namanya, minat bakatnya di situ. Itu. Jangan pernah mematahkan mimpi anak, pertama. Yang kedua, jangan pernah membuat anak down. Apalagi bilang jelek, bilang ini kamu kurang, kamu membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan pernah kayak gitu. Anak diam itu tertekan kayak gitu. Itu yang perlu jadi pelajaran di situ. Bunda saya ini guru sosiologi, jadi paham, ya kan. Makanya istilahnya beliau terbuka gitu, terbuka. Udah, kalau kamu pengen ini ya jalani aja. Usaha saya disupport, dukungan kayak disupport. Itu. Saya nggak pernah juga istilahnya di sini gimana, yang penting saya niatnya kerja, ya udah. Saya nggak pernah istilahnya nakal aja, nggak, dari dulu ya udah. Kalau istilahnya saya dari dulu itu ya di rumah saya anak orang rumahan gitu loh, nggak kelayapan sana sini. Pulang malam itu kalau ketemu pasien, misalkan jam 8 saya ketemu pasien, pulang jam 12, jam 1, itu nggak apa-apa, karena memang kerja di sini harus pengerjaan malam kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya di sini, nggak ada tekanan apapun gitu. Apalagi beliau selalu dukung saya, selalu semuanya lah. Makanya istilahnya di sini kita berbenah diri buat semuanya, ya kan, biar tahu nanti langkah kedepannya kalau sudah punya anak, ya kan, sudah menikah, sudah punya anak itu harus digimanain. Kita juga harus tahu, jangan ego kita sebagai orang tua, kamu harus jadi ini, harus jadi ini. Lawang anak itu loh, setiap anak punya rezeki masing-masing, punya jalan masing-masing, ya kan. Itu ngapain kok kita tekan-tekan, ngapain kok pengen kayak gini kayak gitu. Yang dilihat itu atas terus, boleh kita melihat atas itu, boleh, untuk kita tetap berusaha optimis untuk meraih impian di situ. Itu perlu, ya, saya tekankan di sini itu perlu. Tapi kita ada kalanya lihat di bawah, ada yang lebih di bawah kita harus bersyukur di situ, kayak gitu. Karena hidup itu adalah proses, kayak gitu. Itu loh. Oke, mosok Mbak Oci itu, masa Mbak Oci ini. Oke, assalamualaikum Bunda. Iya tadi Bunda ngejelasin, jadi aku ya pikir Bunda sosok orang tua open minded, ya. Terbuka Bunda memang. Madam hadapi suami yang sibuk kerja bagaimana? Oke. Waalaikumsalam Mbak Oci, salam kenal ya. Iya Bunda, salam kenal juga. Fotonya Bunda kelihatan awet muda. Awet muda, beliau usia 60 tahun, tapi wajahnya ya seperti 50-an, 45 tahun gitu. Sudah purna ya, sudah pensiun, tapi auranya luar biasa. Oke, Madam, kalau menghadapi suami yang sibuk kerja,
kita kasih dukungan, kasih support di situ ya. Jangan ibaratnya sibuk kerja, mbaknya bingung mau gimana dalam arti kok nggak kasih perhatian. Lah mbaknya yang maju kasih perhatian, kayak gitu. Suami kerja buat keluarga, kayak gitu ya kan. Itu nggak usah mikir negatif ya di situ. Oke, Purna apa? Purna itu adalah pensiun. Usianya bunda udah 60 tahun. Oke, jadi seperti itu saya jelaskan semuanya. Walaupun istilahnya di sini saya masih muda, ya, saya kasih istilahnya di sini wejangan-wejangan ini buat semuanya. Saya juga nangani pasien udah lama, ya kan, udah tahu semuanya, ya kan. Jadi itu tadi biar paham kayak gitu, ya kan. Oh, kalau sudah punya anak harus kayak gini, kayak gitu. Jangan pernah iri dengan orang lain, ya kan. Jangan pernah iri dengan orang lain, karena setiap orang itu tadi baliknya prosesnya berbeda-beda, kayak gitu. Orang lain duluan sukses, kita seneng tau kalau orang lain sukses. Jangan malah iri, kayak gitu. Nah, iya kan, seperti itu. Jadi kalau istilahnya di sini istilahnya di sini kita istilahnya lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang suksesnya lebih sukses, jangan pernah iri. Itu menjadi support kamu harus ke depan. Oh, aku pengen jadi ini, gimana caranya? Kayak gitu, biar sukses seperti dia itu gimana caranya gitu. Orang kalau sudah iri, rezeki juga bakalan tersendat, iya kan, rezeki juga bakalan tersendat di situ, kayak gitu. Makanya kalau lihat teman-teman saudara-saudara yang sukses, aku pengen kayak gitu, buat kamu memacu, biar kamu istilahnya di sini semangat untuk kerja, semangat untuk menambah semuanya dari segi keuangan, segi pengalaman di situ. Itu yang paling perlu di situ. Oke, terima kasih madam, terima kasih. Bunda karo madam kayak saudara, bukan kayak ibu anak dari segi wajah dan keluasan hubungan. Ya, memang betul. Enggak apa ya? Ya biasa gitu loh. Nah ini harus gitu Mbak Uun, orang tua dan anak, orang tua harus bisa memposisikan ya sebagai orang tua, sebagai teman itu. Ya kalau pas posisi sebagai orang tua menasihati, beliau menasihati, saya juga terima. Kalau ini bunda kasih pengen nyaran, gimana saranmu, ya saya kasih saran. Jadi istilahnya di sini apa ya? Istilahnya di sini antara istilahnya di sini antara anak dengan orang tua itu, kalau orang tua kasih wejangan, masukan, ya saya terima gitu. Sebaliknya orang tua pengen kasih saran dok gitu, ya saya kasih saran. Jadi bukan orang tua yang harus ibaratnya menang sendiri, enggak. Jadi di sini sama-sama melengkapi antara anak dengan orang tua. Jadi harus paham kayak gitu. Itu yang paling perlu di situ, itu ya kan. Nah ini, maaf ya madam, chat kenalan sama bunda. Tidak apa-apa, terima kasih kalau pengen ngobrol. Ini mumpung orang beliau ini live juga. Madam nanti di save ya live-nya, mau lanjut kerja lagi, nanti pulang kerja mau nonton. Ya terima kasih, pasti di live. Kapan ke Tulungagung Mbak Oci itu bunda saya ya seperti ini orangnya, kayak gitu. Makanya banyak orang teman-teman saya itu yang iri dengan saya sama bunda saya, dalam arti ya kayak temen gitu loh, ya kayak saudara, malah bukan kayak orang tua yang menang sendiri. Itu orang tua itu enggak. Jadi kita sama-sama tahu posisi saya sebagai anaknya, juga saya menghormati beliau. Beliau pengen saran pada saya kasih saran. Jadi gak ada keegoan masing-masing yang ditingkatkan antara orang tua dan anak, itu gak ada kayak gitu, gak ada sama sekali.
ya udah saling ngertiin aja kayak gitu, kita ngobrol, orang tua juga pasti ngerti kayak gitu ya. Oke. Madam kan jarang orang tua yang jadi Nana sebagai teman curhat. Biasanya orang tua jadi Nananya sebagai boneka karena dulu mereka nggak bisa gapai cita-cita lah itu. Banyak yang kayak gitu, Mbak. Banyak sekali yang seperti itu, ya kan? Banyak sekali. Oke, ya sudah ya. Live-nya saya tutup dulu. Baterai saya tinggal berapa ini? 14%. Saya cas dulu. Nanti kalau ada live lagi saya kabari ya. Terima kasih buat semuanya. Buat bunda saya terima kasih yang ikut live ya kan. Bentar. Ya terima kasih. Ini memang apa? Oke. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih yang sudah ikut live. Terima kasih bunda saya yang ikut live juga dan berkomentar. Oke, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Nanti saya simpan live-nya di sini. Terima kasih. Ini baterai saya juga sudah mau habis. Saya cas dulu. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung gleweh dari Madam Rifda.